Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Faisal Basri, ekonom. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih selama ini Pak Faisal Basri banyak sekali memberikan pencerahan dan ikut melakukan kajian terhadap rencana tenaga kerja nasional 2020-2024. Saya tetap berharap Pak Faisal Basri untuk terus bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan pencerahan, bahkan melakukan pendampingan terutama dalam menghadapi pasca pandemi ini. Teh Neti, mitra setia Komisi 9, dan seluruh teman-teman, sahabat-sahabat yang bergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, Kaukus Perempuan Politik, teman sahabat-sahabat maju perempuan Indonesia. Saya tidak bisa sebut satu persatu sahabat-sahabat semua. Salam cinta dan sayang saya. Dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat mengikuti webinar. Temanya cukup menantang, dunia kerja Indonesia tetap bangkit saat pandemi COVID-19. Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan webinar ini dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dalam situasi pandemi yang tadi Teh Neti sudah menyampaikan suasana situasi yang tidak mudah. Saya meyakini dengan semangat kebangkitan nasional ini kita akan terus optimis, apalagi dengan semangat gotong royong. Pada sore hari ini kita bertukar gagasan mencari solusi jalan keluar dari keterpurukan yang melanda Ibu Pertiwi, khususnya pada sektor ketenagakerjaan. Saya terima kasih mendapatkan support dari sahabat-sahabat perempuan. Saya kira kalau sukses itu adalah suksesnya sahabat-sahabat perempuan semua. Kalau gagal itu gagal saya, bukan gagalnya teman-teman perempuan semua. Saya juga percaya meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi saya bisa merasakan gelora semangat dari seluruh peserta webinar yang hadir. Apalagi bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, tentu kegiatan ini adalah momen yang tepat untuk mengisi waktu puasa kita, ngabuburit, ngalap barokah. Kalau belajar itu kita selalu berpikir ngalap barokah sambil ngabuburit. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, seperti kita pahami bersama bahwa pandemi COVID-19 telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Data WHO per tanggal 19 Mei 2020 menunjukkan sudah lebih dari 216 negara yang terdampak COVID-19. Kasus terkonfirmasi secara global mencapai lebih dari 4,9 juta kasus dan mengakibatkan 320.000 orang yang meninggal. Fenomena pandemi global ini masih belum menunjukkan tren yang menurun, terlihat dari kasus baru yang masih muncul setiap harinya. Kita berharap bekerjasama yang baik antar negara di dunia ini, kita bisa menekan laju penyebaran wabah COVID-19 ini. Bagaimana dengan kondisi Indonesia? Saya kira kita semua tahu data dari gugus tugas COVID-19 per 19 Mei 2020 menunjukkan ada 18.496 kasus terkonfirmasi dengan pasien sembuh sementara mencapai 4.467 orang dan pasien meninggal sebanyak 1.221 orang. Tentu kita berharap tren kasus baru terkonfirmasi terus menurun dan wabah COVID-19 ini dapat cepat berlalu dari negeri yang kita cintai ini. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, pandemi COVID-19 ini tidak dapat dipungkiri
telah memukul sendi-sendi perekonomian global dan telah mengancam keberlangsungan hidup para pekerja atau buruh di seluruh dunia. Sebagai contoh, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh negatif sekitar 3% pada tahun 2020 ini. Dampak pandemi pun disinyalir lebih buruk dari krisis keuangan global pada tahun 2008. Koreksi pertumbuhan ekonomi global tentu akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Organisasi Buruh Internasional ILO menyatakan bahwa sekitar 1,25 miliar buruh atau pekerja atau kira-kira 38% dari total buruh pekerja di dunia berisiko tinggi untuk dikurangi jam kerjanya, dipotong gajinya, bahkan di PHK. Perkembangan COVID-19 di Indonesia pun tidak dapat kita pungkiri telah memukul perekonomian nasional kita. Berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dengan hasil yang beragam, mulai dari kisaran minus sampai masih bisa tumbuh positif. Pemerintah sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario berat masih dapat tumbuh positif sekitar 2,3%. Namun jika dalam skenario sangat berat, pertumbuhan ekonomi kita diprediksi akan tumbuh minus 0,4%. Koreksi pertumbuhan ekonomi tersebut, saya kira kita semua tahu dampaknya adalah jumlah pengangguran yang diproyeksi dapat bertambah hingga 2,92 juta orang. Ini skenario berat. Sehingga 5,23 juta orang kalau kondisi atau skenario sangat berat. Itu kondisinya teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih jauh mengenai sektor ketenagakerjaan di masa pandemi, saya ingin memberikan gambaran sedikit mengenai potret ketenagakerjaan nasional. Data BPS per Februari 2020 menunjukkan penduduk usia kerja di Indonesia saat ini sebanyak 199,38 juta orang. Terdiri dari 137,91 juta orang yang merupakan angkatan kerja dan 61,47 juta orang merupakan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang atau 95,01%. Dan pengangguran terbuka sebanyak 6,88 juta orang atau sekitar 49,9%. Sebenarnya data per Februari ini kalau kita lihat ini sebenarnya angkanya turun, angka pengangguran kita turun dibandingkan dengan tahun 2019, di mana tahun 2019 pengangguran kita itu 7.050.000. Jadi sebenarnya kalau tidak ada kondisi pandemi, angka pengangguran kita sudah bisa tekan. Jadi data menunjukkan bahwa per Februari sudah turun 6,85 juta. Meski demikian kita memiliki tantangan di mana penduduk yang bekerja dari sisi pendidikan adalah mayoritas lulusan SMP ke bawah. Dari kondisi ini dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja masih didominasi pekerja yang kurang terampil atau low skill. Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utamanya, pekerja di sektor informal masih mendominasi sebanyak 74,04 juta orang atau 56,50%, dan sektor informal sebanyak 56,19 juta orang atau 43,50%. Sedangkan dari sisi pengangguran ini justru terbalik. Penyumbang terbesar di Indonesia merupakan angkatan kerja usia muda dengan kategori umur 15-29 tahun sebanyak 72,9%. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA dan SMK mendominasi sebanyak 3,72 juta orang atau 52,8%. Jadi
yang menganggur ternyata pendidikannya lebih tinggi, sementara mereka yang bekerja tingkat pendidikannya SMP ke bawah. Ini ironinya. Bila dilihat dari perspektif gender di bidang ketenagakerjaan, kita dapat melihat bahwa sahabat-sahabat teman-teman perempuan di Indonesia masih memiliki hambatan untuk memasuki pasar kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung stagnan dan hanya menunjukkan peningkatan kecil dalam beberapa tahun terakhir. Angka TPAK perempuan juga masih berada jauh di bawah angka TPAK laki-laki, yang berarti menunjukkan adanya ketimpangan. Ya, hal ini bisa menghambat potensi perekonomian nasional yang bisa meningkat apabila lebih banyak perempuan dapat ikut masuk berkontribusi di pasar kerja. Data-data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah, kalau mau lebih khusus, pekerjaan rumah Menteri Ketenagakerjaan itu tidak mudah. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini terus berusaha. Apa yang dilakukan tadi, kalau lihat tingkat pendidikannya SMP ke bawah, maka yang harus dikejar kalau kita ingin memanfaatkan bonus demografi, maka memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, kuantitas dan persebaran sumber daya manusianya. Melalui apa? Melalui berbagai pelatihan kompetensi yang tentu saja harus disesuaikan dengan pasar kerja. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, pandemi COVID-19 telah memberikan pukulan yang cukup berat secara langsung atau tidak langsung bagi dunia usaha atau industri di berbagai sektor, baik formal maupun informal. Turbulensi dunia usaha atau industri tersebut pasti berdampak pada keberlangsungan sektor ketenagakerjaan. Data pekerja terdampak imbas COVID-19 yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan hingga 10 Mei menunjukkan bahwa pekerja sektor formal yang dirumahkan dan di PHK mencapai 1,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, pekerja yang dirumahkan sebanyak 1 juta orang atau 73%, sedangkan sisanya 378.000 orang di PHK, 27%. Memang angka yang dirumahkan lebih besar, PHK memang lebih kecil karena kita terus menghimbau agar benar-benar PHK itu menjadi pilihan terakhir. Kita tetap berharap teman-teman teman-teman pengusaha tidak gampang mem-PHK. Jadi yang dirumahkan itu dengan posisi mereka yang masih mendapatkan gaji penuh, kerja dari rumah, kemudian ada yang mendapatkan upah atau gaji separuh, dan ada banyak yang tidak mendapatkan upah sama sekali. Di samping pekerja formal, para pekerja di sektor informal terdampak COVID-19 yang masuk datanya ke Kemenaker mencapai 318.000 orang. Ini kelihatannya kecil karena ini data yang ada di Kemenaker ini kecil karena data pekerja informal ini tersebar di berbagai kementerian, ada di Kementerian Pariwisata, ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kalau sahabat-sahabat teman-teman ngelihat kok kecil, ini data yang hanya masuk, data pekerja informal yang hanya masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau dilihat secara spasial, terdapat 5 provinsi dengan persentase pekerja formal terdampak COVID-19 paling besar, yaitu DKI, itu 18%, kemudian berikutnya ada Jawa Barat 17%, Jawa Tengah 13,26%, menyusul Riau, kemudian Jawa Timur 8,10%. Secara total, baik pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID-19 ini mencapai 1,7 juta orang atau sudah mencapai 58% dari proyeksi pengangguran skema berat sebanyak 2,9 juta orang. Belum lagi ditambah dengan pekerja migran yang telah kembali, para pekerja yang datanya, ini ada lagi data 1,2 juta pekerja yang masuk juga ke Kementerian Ketenagakerjaan tapi masih dalam proses validasi datanya.
Jadi total kira-kira yang validasi datanya bagus dan yang masih berproses itu ada 3 juta orang yang berpotensi menganggur. Dengan basis kondisi pekerja per Februari 2020, tingkat pengangguran akibat COVID-19 ini bisa menyentuh kisaran 7%. Atau kalau menggunakan skema terburuk bisa mencapai 8,75%. Saya dan kita semua tentu berharap angka pengangguran tidak sampai menembus 2 digit akibat pandemi ini. Data-data tersebut kami himpun dari berbagai sumber seperti dari teman-teman dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan provinsi, kemudian dari teman-teman asosiasi pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh yang melaporkan dinamika hubungan industrialnya selama COVID-19. Data-data tersebut hingga saat ini masih terus bergerak. Bangun tidur mikirnya berapa lagi nih yang di PHK, berapa lagi nih yang dirumahkan. Ya, meski demikian data tersebut tentu masih belum seluruhnya menggambarkan kondisi pekerja yang terdampak COVID-19 ini. Terutama bagi pekerja di sektor informal yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu diperlukan extra effort bagi pemerintah agar pekerja informal yang tersebar lintas sektor ini dapat terjaga daya belinya dan tingkat kesejahteraannya. Para peserta webinar sekalian yang saya hormati, dalam rangka mitigasi dampak COVID-19 ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Di bidang fiskal, fokus pemerintah adalah untuk penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional melalui program Social Safety Net, dukungan untuk dunia usaha dan UMKM, serta pembiayaan pemulihan ekonomi. Untuk sektor moneter dan keuangan telah dilakukan beberapa kebijakan, diantaranya adalah penurunan suku bunga BI, kemudian relaksasi persyaratan kredit, dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Secara khusus di sektor ketenagakerjaan, sesuai dengan arahan Presiden, ada 6 langkah mitigasi. Itu yang pertama adalah stimulus ekonomi bagi pelaku usaha yang berkomitmen tidak melakukan PHK. Yang kedua, memberikan insentif keringanan pajak, kredit, maupun relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor formal. Yang ketiga, jaring pengaman sosial bagi pekerja di sektor informal melalui program bantuan sosial. Kemudian yang keempat, prioritas kartu prakerja bagi korban ter-PHK dan dirumahkan. Yang kelima adalah penambahan program padat karya tunai, dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap pekerja migran kita. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah melakukan berbagai upaya strategis, mulai dari kami harus melakukan refocusing anggaran untuk diarahkan pada program-program yang dapat menjadi jaring pengaman sosial maupun berupa kebijakan bagi para stakeholder bidang ketenagakerjaan. Dari sisi program, beberapa upaya yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menanggulangi dampak COVID-19 antara lain yang pertama, kami ini menjadi mitra aktif program Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja itu mungkin teman-teman sudah tahu semua, dikelola oleh sebuah PMO di bawah Menko Perekonomian. Perannya Kemenaker di mana Kemenaker sebagai mitra aktif, kami sesungguhnya secara reguler melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Kami memiliki BLK dan kami memiliki platform digital sehingga posisi Kemenaker dalam program Kartu Prakerja ini adalah mitra aktif. Jadi Sisnaker, Sistem Informasi Ketenagakerjaan itu menjadi satu-satunya platform milik pemerintah yang menjadi mitra program Kartu Prakerja. Kemudian yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas
untuk mengantisipasi pekerja ter-PHK maupun yang dirumahkan yang belum terakomodir atau gagal mendapatkan program kartu prakerja. Jadi kami punya plan A, plan B, kalau tidak bisa terakomodasi di program kartu prakerja, maka kami memberikan kesempatan kepada terutama kepada teman-teman yang ter-PHK untuk meningkatkan kompetensinya melalui tadi saya sebutkan melalui BLK. Kemudian yang ketiga, program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Jadi memang lebih banyak sekarang program diarahkan untuk memberikan treatment kepada teman-teman yang ter-PHK atau dirumahkan. Kalau dulu lebih banyak memberikan kesempatan kepada pencari kerja, yang tadi itu yang 2020 itu 7,5 juta. Kemenaker juga telah menjalankan program BLK Tanggap COVID-19 dengan mengoptimalkan peran BLK dalam memitigasi dampak COVID-19 dengan melakukan produksi makanan, produksi barang-barang kebutuhan untuk melawan pandemi seperti membuat masker, membuat wastafel. Seluruh hasil produk BLK didistribusikan secara gratis kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Kemenaker juga melaksanakan kegiatan merubah kegiatan Kemenaker disesuaikan dengan kebutuhan penanganan COVID, misalnya untuk penyemprotan disinfektan itu dilakukan oleh siapa? Pekerja yang terdampak COVID. Kemudian ada pemberian bantuan bagi masyarakat yang di sekitar tempat penyemprotan. Jadi menyesuaikan selalu ada semacam social safety net lah. Kemenaker juga bekerja sama dengan komunitas diaspora Indonesia untuk saling membantu dalam menyangga kehidupan keluarga para pekerja terdampak COVID-19. Jadi kami merasa bahwa program kartu prakerja itu kesempatannya mungkin akan berkompetisi dengan peserta yang lain, maka kami beberapa alternatif diantaranya ini kami mengajak diaspora untuk membuat program diaspora peduli, family to family, family to keluarga diaspora untuk keluarga teman-teman yang ter-PHK. Alhamdulillah sudah kami launching program ini. Program diaspora ini kami hanya memfasilitasi datanya teman-teman yang ter-PHK ada di kami, tapi bantuan atau donasi itu secara langsung diberikan kepada penerima. Jadi tidak ada tangan-tangan siapapun. Jadi dan ada komunikasi yang dibangun antara pemberi donasi dengan penerima donasi, dan teman-teman diaspora juga menyampaikan bahwa mereka tidak hanya berharap tidak hanya sekedar bantuan charity, tapi berharap kedepannya adalah memberikan bantuan skill, transfer knowledge, transfer skill. Mereka sudah siap jika kondisinya kembali normal, mereka siap membantu, tidak hanya sekedar bantuan-bantuan yang bersifat bansos. Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain surat edaran untuk perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha. Kemudian yang kedua, kami menghentikan TKA dari RRT serta pelarangan sementara orang masuk ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami juga mengeluarkan Kepmen tentang penghentian sementara pekerja migran Indonesia untuk negara-negara penempatan. Yang keempat, Kemenaker juga mengeluarkan surat edaran terkait pembayaran THR keagamaan. Yang kelima, Kemenaker telah merancang peraturan pemerintah terkait kebijakan relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ini sudah mudah-mudahan sudah tinggal menunggu tanda tangan dari Bapak Presiden. Kemudian kami juga mengoptimalkan platform sistem informasi ketenagakerjaan yang dapat menyediakan informasi yang terintegrasi mulai dari lowongan pekerjaan, jenis pelatihan, sampai dengan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar.
situasi seperti ini, kami akan terus juga memberikan informasi lowongan pekerjaan, membangun harapan bagi teman-teman yang ter-PHK, membangun harapan bagi teman-teman yang dirumahkan. Ini terus kami lakukan. Teman-teman sekalian yang saya cintai, saya hormati, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, dampak ekonomi pandemi COVID-19 ini lebih kompleks dibandingkan dengan krisis yang pernah menimpa Indonesia tahun 98 atau 2008. Yang berakibat sejumlah sektor usaha dan industri mengurangi kegiatan ekonomi mereka. Akan tapi juga kita ini harus jeli melihat peluang yang timbul dari kondisi ini sehingga kita dapat bangkit dengan memanfaatkan peluang tersebut. Dari kondisi ini, masyarakat maupun industri membentuk pola kebiasaan baru yang disebut dengan the new normal life. Tidak hanya industri yang menerapkan work from home, tapi juga pola konsumsi masyarakat juga berubah. Perubahan ini tentu memberikan efek yang besar terhadap perilaku industri dan pekerja. Dampak tersebut salah satunya adalah terlihat dengan penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek. Kita bisa seminar dengan tidak ada biaya konsumsi, tidak ada biaya akomodasi, justru lebih produktif, bahkan tidak ada biaya untuk narasumber. Bu Menteri, mohon diperhatikan waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik. Tinggal sedikit. Jadi perubahan pola kebiasaan yang terjadi selama pandemi ini dapat menjadi sebuah fenomena yang mendorong munculnya pola kerja baru yang berpusat pada penggunaan teknologi sebagai upaya adaptasi dunia usaha akibat kondisi ini. Hal ini adalah sebuah peluang baru bagi bangkitnya ekosistem ketenagakerjaan kita, sehingga angkatan kerja kita perlu mempersiapkan diri untuk dapat menjadi bagian dari perubahan yang terjadi ini. Dengan adaptasi dan stimulus insentif yang tepat, kita harus dapat memanfaatkan potensi besar ini untuk kebangkitan perekonomian dan ekosistem ketenagakerjaan. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mempersiapkan strategi pemulihan sektor ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan pola baru, the new normal life. Setidaknya terdapat 5 poin utama strategi tersebut. Yang pertama adalah pengembangan sistem pelatihan dengan mekanisme blended training yang menggunakan sumber daya online. Kemudian yang kedua, memaksimalkan semua sumber daya untuk penempatan tenaga kerja dengan memanfaatkan portal online Sisnaker. Yang ketiga, perluasan kesempatan kerja dan wirausaha sebagai program recovery. Kemudian yang keempat, gerakan masifikasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan online untuk mengumpulkan big data yang bermanfaat untuk pengambilan kebijakan. Yang kelima adalah peningkatan intensitas dan kualitas dialog sosial dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang dalam pelaksanaannya juga memanfaatkan platform online. Dan kita sudah memulai itu dalam kondisi yang tidak kita desain karena COVID-19, kita melakukannya dengan percepatan melakukannya. Teman-teman yang saya banggakan, upaya yang telah dan akan kami lakukan tentu dapat sepenuhnya berhasil jika ada dukungan dari para stakeholder, termasuk teman-teman KPPRI, KPPI, dan MPI. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh teman-teman bersama-sama untuk berkolaborasi, terus mewujudkan sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang baik dan berkelanjutan. Ekosistem ketenagakerjaan yang baik dan berkelanjutan tentu membutuhkan sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas, berdaya saing, informasi dan pasar kerja yang saling terintegrasi, kemudian didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, serta adanya mekanisme pengawasan yang kolaboratif. Besar harapan kami melalui acara ini dapat menghasilkan diskusi yang positif. Kami juga berharap rekan-rekan semua dapat terus berperan aktif dalam mencetak angkatan kerja yang berkualitas serta berkontribusi bagi pembangunan ketenagakerjaan ke depan. Jangan lupa
Kita terus berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Semoga keberkahan bulan Ramadan, kondisi sosial ekonomi dapat pulih seperti sedia kala.